bertakwalah kepada Allah. Ya, haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ya. Dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya. Ini peringatan, petunjuk dari Allah agar kita bertakwa. Sebaik-baiknya wasiat adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat dari Allah. Begitu pula wasiat Rasulullah kepada para sahabat. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Selamatkanlah diri kita, saudaraku. Tujuan kita bukan di dunia. Tujuan kita adalah akhirat bagi orang-orang yang beriman. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan capek-capek dengan dunia yang akhir-akhirnya akan kita tinggalkan dunia ini. Dan itu kepastian jamaah. Kepastian kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Jangan malah kita hindari jamaah. Malah itu menjadi suatu tonggak bagi kita untuk mempersiapkan kematian kita. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan tipu daya dunia. Tablis iblis itu ada di dunia jamaah. Maka berhati-hatilah. Selamatkanlah diri kita, selamatkanlah keluarga kita dari kobaran api neraka. Jadikanlah keluarga kita keluarga yang sukses. Adalah keluarga yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Yaitu keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, penutup para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah di dunia dan perbanyaklah bersyukur. Ya. Kalau engkau ingin memperkuat keimanan kita. Ya. Dengan apa? Dengan sabar dan syukur. Sabar akan menjadi benteng agar kita tidak mendapatkan keburukan-keburukan yang lebih besar dari apa yang kita terima, suatu yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Ya. Cukupkan dengan bersabar. Setelah itu bersyukurlah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, agar hati kita tenang, agar kita mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa kita, tidak merasa kurang, selalu merasa cukup dan mengucap alhamdulillah apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka suatu kenikmatan, puncak kenikmatan ya, atas apa yang Allah karuniakan kepada kita adalah saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai dunia adalah biang dari kerusakan agama ini. Karena Islam tidak mengajarkan untuk kita mencintai dunia melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena dasar pokok dari dosa dan maksiat adalah urusan dunia. Segala pokok dasar dari dosa dan maksiat adalah berdasar karena urusan dunia. Ya. Jamaah. Walaupun dikatakan jangan engkau ya melalaikan dunia. Maka zuhud akan dunia akan menjauhkan kita dari ya lelahnya kita di dunia. Ya kita hanya mengambil sesuatu yang ada di dunia hanya untuk urusan akhirat yang bermanfaat untuk urusan akhirat kita. Ya.
Jangan rusak iman kita hanya karena dunia. Buka hati kita, wahai saudaraku. Dunia ini adalah tempatnya iblis untuk menyesatkan kita. Maka jangan mau, ya, mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Mohon perlindungan kepada Allah. Maka kita selalu memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita memohon pertolongan, Allah tempat kita memohon ampunan, jamaah. Ya. Maka jamaah, jangan jauh dari Allah. Ya. Wa atiullah wa rasul. Ya. Jamaah, taatilah Allah dan Rasulnya. Siapa Nabi kita? Siapa Rasul kita? Siapa yang kita ikuti, jamaah? Kita beragama itu sesuai dengan akal pikiran kita atau kita beragama mengikuti Rasulullah SAW? Tentu. Karena bukti cinta kita kepada Allah adalah apa, jamaah? Mengikuti Rasulullah SAW. Bukan malah menjauh. Aku cinta kepada Rasulullah. Aku beriman kepada Rasulullah. Tapi kita tidak mengikutinya. Itu namanya dusta. Itu namanya bohong. Ya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 31 yang kita bahas qobla subuh tadi. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Jamaah, katakanlah wahai Muhammad, apabila engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan menghapuskan dosa-dosamu. Kalau kita ingin dihapuskan dosa-dosa kita, ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ittiba kepada Rasulullah SAW. Bukti benar-benarnya kita cinta kepada Allah adalah ittiba kepada Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain. Kita bisa tahu bagaimana cara beragama yang benar. Karena Rasulullah. Kenapa harus Rasulullah? Karena Allah sudah menyampaikan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi yang ingin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyuruh kenapa harus Muhammad? Karena Allah menunjuk Muhammad menjadi nabi dan rasul, utusan Allah, penyampai firman-firman Allah yang mengajarkan. Karena Rasulullah Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad adalah Nabi Allah. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memilih. Maka kita mengikuti Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, wahai saudaraku. Ya. Maka kalau kita disuruh zuhud akan dunia, zuhudlah akan dunia. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan dengan dunia? Bahkan Allah memandang dunia ini kecil. Ya. Bahkan dosa-dosa yang kita lakukan semua karena urusan dunia. Coba buka, mari kita merenung jamaah. Dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu, karena apa dasarnya? Abu bertanya, karena akhirat atau karena dunia? Kita melakukan dosa dan maksiat
Semua karena apa jamaah? Karena akhirat atau karena dunia? Semua sebab urusan dunia. Semua sebab urusan dunia. Maka jangan tertipu dengan dunia. Ya. Dosa kecil, dosa besar, semua karena dunia. Siapa yang menyesatkan kita hingga kita mudah melakukan dosa dan maksiat? Syaitan. Karena apa? Karena kita fakir akan ilmu. Kita tidak akan disesatkan oleh syaitan, oleh iblis, kalau kita punya ilmu. Maka dikatakan masuklah Islam dalam keadaan kafah. Agar kita tidak mudah disesatkan oleh iblis. Pertama dalam memasuki Islam yaitu menuntut ilmu, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah SAW. Semua berdasar 3 ini jamaah, semua. Ya. Semua berdasar 3 ini. Apa yang kita pelajari, ya, semua berdasar 3 ini. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul. Tidak ada yang keluar dari ini jamaah. Tidak ada yang keluar dari sini. Semua berdasar ilmu yang benar. Yaitu apa jamaah? Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah akidah. Akidah yang lurus. Selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Keluar dari itu, akidahnya pasti menyimpang. Orang yang mengatakan dia beriman tapi tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berarti akidahnya sudah menyimpang. Ya. Bisa dipahami jamaah? Maka berpegang jamaah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Pergunakan akal pikiran kita, pergunakan titipan Allah ini dengan ilmu yang benar. Pergunakan otak ini, logika ini dengan dasar ilmu yang benar. Lisan, penglihatan, pendengaran, jari-jari, langkah kaki kita. Dasari dengan ilmu yang benar. Agar saat kita berniat, berniat dengan yang benar. Saat kita berlisan, berlisan yang benar. Melihat, melihat yang benar. Hiduplah dengan ilmu. Hidup tanpa ilmu bagai hidup di atas kegelapan. Hidup tanpa ilmu bagaikan hidup penuh dengan cahaya. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah nur. Kenapa harus ilmu Abu? Karena ilmu yang akan menentukan kita mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa mengerjakan ujian matematika ya, dengan lancar. Karena apa? Karena kita belajar. Jadi kita tahu bagaimana mengerjakan ujian itu. Bagaimana kita menghadapi ujian itu, akan mudah kita menghadapi ujian karena kita mempunyai ilmunya. Maka kita bisa menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal karena ilmu. Ya. Jadi kita tahu, oh ini halal, oh ini haram. Semua karena ilmu yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kalau kita tidak punya ilmu, fakir akan ilmu, isi kita apa jamaah? Subhat. Ya. Yang akan mengendurkan keyakinan kita. Boleh nggak ya? Aduh tapi enak ya. Boleh nggak ya? Aduh gimana ya? Bingung jamaah. Bingung jamaah. Maka pentingnya kita menuntut ilmu. Jangan kita ya terjebak dengan tablis iblis. Jangan kita terjebak dengan tipu daya iblis. Ya. Seseorang yang mencintai dunia akan pelan-pelan akan menjadikan ya dunia itu adalah pengagungannya. Ya.
Semakin dia mencintai dunia, semakin dia akan mengagungkan dunia. Semakin dia cinta dunia, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati. Mencintai dunia apabila tidak didasari dengan ilmu yang benar, kalau kita mencintai dunia bukan karena Allah, ya, maka mudah kita tersesat. Maka cintailah dunia karena Allah. Maka sudah ada batasannya. Kalau kita mencintai dunia karena Allah, ada batasannya. Ya. Apa jamaah? Berarti mencintai dunia, mengambil segala sesuatu yang ada di dunia yang dicintai dan diridhoi Allah. Terutama untuk apa? Yang pasti untuk akhirat kita. Ya. Ya. Maka jamaah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia ini dilaknat. Ya. Begitu pula yang ada di dalamnya juga dilaknat. Tuh jamaah. Di dalamnya pun juga dilaknat kecuali 4. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang berilmu, dan yang keempat adalah orang yang menuntut ilmu. Ya. Capek jamaah. Hidup di dunia, kalau kita mikirnya dunia, hidup kita sempit. Dunia itu sempit, kecil. Hanya 1-2 tetesan air di tangan, ya, dibandingkan dengan samudra air itu. Dunia itu hanya 1-2 tetes sisa air yang ada di telunjuk kita. Apa yang mau kita banggakan, jamaah? Ya. Ya. Sudah jelas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya jelas, Rasulullah bersabda, dunia ini dilaknat. Begitu pula yang ada di dalamnya kecuali 4. Apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Aku hanya berteduh di pohon yang rindang saat matahari terik. Setelah itu aku meninggalkannya. Banyak dalil-dalil tentang untuk kita harus memaknai dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan bercapek-capek dengan dunia. Jangan letih dengan dunia hingga kita lalai terhadap tujuan hidup kita. Jamaah, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Pasti jamaah. Jamaah. Ada yang meyakini kita akan kekal di dunia ini? Jamaah, apakah ada yang meyakini kita akan kekal di dunia ini? Jamaah. Abu yakin tidak ada yang yakin kita akan kekal di dunia ini. Siapa yang mengingkari kullu nafsin dha'iqatul maut, jamaah? Apakah ada yang mengingkari kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang dinamakan maut, mati. Apakah ada yang mengingkari kalimat itu? Ya. 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 Allah meridhoi kita di dunia untuk meridhoi apa yang Allah ridhoi. Jadi ambillah dunia yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang tidak diridhoi tinggalkan. Kalau kita sudah yakin kita itu akan mati, tapi kenapa kita tidak mempersiapkan? Kenapa kita masih lalai? Kenapa kita masih ingkar? Kenapa kita tidak meraih cintanya Allah dengan ittiba kepada Rasulullah? Kadang kita itu, iya, besok juga mati, kita juga akan mati kok. Tapi lalai dalam mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Ya, masih merasa kurang. Masih lelah pagi hingga mengutamakan dunia, jamaah. Ada panggilan sholat, lebih mengutamakan dunia, masih menunda-nunda sholat.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah, apabila kita mencintai dunia, tidak bersabar di dunia, apabila kita mencintai dunia, kita akan tertipu dengan tipu daya dunia yang akan menjadikan dunia itu adalah tujuan utama kita. Kalau kita mencintai dunia, maka kita akan menjadikan dunia itu adalah tujuan utama kita. Padahal itu salah besar. Bagi orang-orang yang beriman, dunia ini hanya tempat singgah. Dunia ini adalah tempat asing bagi kita. Ini yang disampaikan Rasulullah. Hiduplah dunia bagi orang asing. Rasulullah juga bersabda, hiduplah di dunia bagaikan orang yang sedang safar. Di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, hiduplah di dunia seakan-akan engkau akan mati. Maka jamaah, maka raihlah dunia, boleh. Raihlah dunia agar engkau bisa memanfaatkan dunia itu untuk kepentingan akhiratmu. Kadang orang minta dunia tapi lupa untuk akhirat. Ngomongnya, ya Allah berikan aku dunia, aku akan pergunakan duniaku untuk akhirat. Tapi setelah datang diberikan dunianya, lalai. Jamaah, kan sudah dikatakan kemarin, orang-orang yang sudah dicukupkan, kadang mereka menjadi melampaui batas. Melampaui batasnya itu seperti apa? Jadi lalai. Ya Allah, berikan aku rizki, ya Allah. Ya Allah, berikan aku uang, ya Allah. Berikan aku mobil, diberikan mobil. Bukannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi saat dia sudah diberikan dunia, lupa memanfaatkannya untuk akhirat. Itulah orang-orang yang melampaui batas. Sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, saat kita menjadikan itu lalai kita kepada Allah, sesungguhnya kita sedang zalim terhadap diri kita sendiri. Kita sedang mengajak lari diri kita sendiri untuk menjauh dari Allah. Perkara apa? Dunia. Tidak ada satu perkara pun yang mudorot yang kita lakukan untuk akhirat. Tidak ada. Tidak ada dosa dan maksiat yang kita lakukan berdasar akhirat. Tidak ada. Seluruh dosa kecil, dosa besar yang kita lakukan, semua pasti biang keladinya adalah urusan dunia. Pasti biang keladinya adalah urusan dunia. Bersibuk-sibuk, berlelah-lelah, berletih-letih akan dunia akan menjadikan kita apa jamaah? Lalai dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Jamaah, fikirkan akhirat kita, jangan lupakan dunia kita. Maka ambillah yang ada di dunia itu sebagai bekalmu. Kalau kita menjadi orang asing atau kita menjadi orang yang musafir, kita pasti akan di tempat di mana kita singgah, kita akan mencari bekal kan jamaah, agar kita bisa pulang. Dan dunia ini adalah perjalanan sebelum kita pulang menghadap yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita. Yaitu pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya
kami ini adalah milikmu dan kami akan kembali kepadamu. Kita ini milik Allah dan Allah lah tempat sebaik-baiknya kembali. Nah, saat kita sudah meyakini kita itu adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, maka pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kita bisa kembali kepada Allah? Nah, ini yang patut kita pertimbangkan, kita pikirkan jamaah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka berhati-hati jamaah. Ya. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa yang akhirat adalah angan-angan yang paling besar, niscaya Allah akan menjadikan kecukupan di dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Minta-minta dunia kepada kita, ini lo bagus, hingga apa jamaah? Ya, kecil dan hina dunia itu di hadapan kita karena dia menyodorin segala kenikmatan-kenikmatan, tapi kita tidak. Kita bisa menjadi mengendalikan dunia dengan mengatakan, oh ini yang baik-baik, yang ini saya ambil. Oh ini buruk, enggak saya ambil. Enggak. Aku akan memanfaatkanmu wahai dunia hanya untuk yang bermanfaat buat akhirat. Katakan itu. Janganlah kita menjadi budak dunia, tapi kuasailah dunia untuk akhiratmu. Sekarang banyak orang yang dikuasai dunia, bahkan menjadi budak dunia. Ya, kalau tanpa dunia itu tidak bisa hidup.